STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan itu merupakan kalam Allah tabaraka wa taala, dan sebaik-baik petunjuk merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Adapun sebaliknya, sejelek-jelek perkara, seburuk-buruk perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat. Yang baru di dalam syariat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru di dalam syariat tersebut itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun setiap kebid'ahan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan suatu hal yang dhalalah, yang sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang di dalamnya ada kesesatan, maka sungguh akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Tapi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, keluangan waktu untuk kembali bisa mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Alhamdulillah, kita telah pada pertemuan sebelumnya telah masuk ke dalam sebuah bab baru, yaitu bab zikir-zikir menjelang tidur ataupun zikir-zikir sebelum tidur. Dan pada pertemuan sebelumnya kita lebih baik kita mengulangkan sedikit bahwa muallif, penulis daripada kitab Hisnul Muslim ini, menyebutkan diantaranya adalah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak tidur adalah, pertama, kita membentangkan dua telapak tangan kita, kemudian membacakan apa? Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian sampai selesai, kemudian membacakan qul a'udzu birabbin nas sampai 3 kali, kemudian meniupkan ke telapak tangan kita, kemudian apa? Mengusap ke seluruh tubuh kita, dimulai dari kepala, kemudian muka, dan badan-badan yang bisa kita jangkau dengan tangan kita. Ya, ini yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita hendak tidur. Nah, setelah melakukan hal tersebut, ya, kemudian kita juga disunahkan, ya, untuk membacakan ayat kursi. Untuk membacakan ayat kursi setelah membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan kemudian An-Nas, kemudian kita membaca Al-Kursi. Dan maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang malamnya membacakan ayat ini, yaitu ayat kursi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia berada di dalam perlindungan Allah sampai dia pagi hari. Jadi semalam itu dia berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita jelaskan makna daripada penjagaan yang dimaksud di dalam hadis ini pada pertemuan sebelumnya.
Untuk muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya, zikir seterusnya, zikir berikutnya yang tentunya ini merupakan sebuah zikir yang harus kita amalkan. Mengingat kita yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku bahwa ingin menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka harus kita contohkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Salah satunya adalah apa yang dibacakan oleh beliau, apa yang beliau lafadzkan ketika beliau hendak tidur. Nah, setelah membacakan ayat kursi ya, sampai pertemuan kita sebelumnya, kemudian kita membacakan 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Setelah ayat kursi, kita membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Setelah membaca surat ayat kursi, kemudian kita membaca 2 ayat ini. Alhamdulillah, 2 ayat ini pun pada dasarnya bukanlah merupakan ayat yang asing di telinga kita. Ya kan? Kita sering mendengar ya qari-qari membacakan di dalam salatnya, ataupun kita sering mendengar orang-orang membacakan di dalam doa mereka. Karena memang di dalam ayat ini, 2 ayat ini mengandung banyak sekali ya pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, begitu pula pengagungan terhadap makhluknya, di antaranya adalah malaikat. Kemudian juga di dalamnya mengandung doa-doa ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini ya, sebenarnya enggak cuma digunakan ketika kita hendak tidur saja. Akan tetapi boleh juga kita bacakan di dalam sholat kita. Ketika misalkan kita sholat malam, kita ingin ketika sujud membacakan doa yang lebih panjang, maka boleh doa-doa yang seperti ini kita gunakan. Begitu pula misalkan doa ketika sebelum salam, doa sebelum iqamah, misalkan antara azan dan iqamah. Artinya di setiap doa kita, ya, ini juga merupakan salah satu doa yang bisa kita gunakan. Ya. Karena mengandung di dalamnya, Masya Allah, berbagai macam ya, pengagungan, juga permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang kita bacakan setelah membaca ayat kursi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr ibnu Tha'labah radhiyallahu ta'ala an. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW qala, bahwasanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a bil ayatain min akhir surah Al-Baqarah ya fil lailatin kafata. Man qara'a bil ayatain min surah Al-Baqarah min akhir surah Al-Baqarah fil lailatin kafata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang membaca 2 surat terakhir di surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah pada malam hari, maka sungguh itu sudah mencukupi baginya. Ya. Maka itu sungguh sudah mencukupi baginya. Ini merupakan fadilah ya, yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi kita yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah sebelum tidur ataupun menjelang tidur. Kalau tadi fadilah surat ayat kursi
Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan penjagaannya kepada kita, perlindungannya kepada kita sampai kita di pagi hari, sampai pagi hari. Nah, kalau dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kafatah. Udah sungguh cukup baginya. Itu sudah cukup baginya. Ya. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena seperti kita sebutkan tadi, di dalamnya banyak sekali ya pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada Allah, pengagungan terhadap makhluk-makhluk Allah, begitu pula penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kebaikan kita, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ya. Jadi di dalam ayat ini sungguh banyak sekali doa-doa yang begitu indah. Doa-doa yang begitu indah yang semestinya kita bacakan di setiap doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini para ulama menjelaskan makna daripada kafatah, artinya makna mencukupi bagi orang-orang yang membaca dua ayat terakhir ini adalah seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini, maka Rasulullah SAW mengatakan maka itu sudah cukup baginya. Apa arti cukup di sini? Ya. Maka di sana ada beberapa perkataan ataupun ucapan dari antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya di antara makna kecukupan di sini adalah qila ab'adahu min sayyi'at, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari orang yang membaca dua ayat terakhir ini daripada segala kejelekan-kejelekan. Ya. Maka itu sungguh cukup menjadi penghalang bagi dirinya. Ini maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya daripada kejelekan-kejelekan. Baik itu kejelekan disebutkan oleh para ulama, baik itu kejelekan yang ada di dunia ya, maupun kejelekan-kejelekan yang ada di akhirat kelak. Kejelekan di dunia seperti apa? Misalkan ada orang-orang yang hasad, ada orang-orang yang ingin menyihir misalkan, ya. Nah, kejelekan-kejelekan seperti ini, ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita membacakan dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ketika kita menjelang tidur. Begitu pula kejelekan di hari akhirat kelak, kita memohon ya pengampunan daripada perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Makanya di dalam ayat ini kita ada mengucapkan permohonan maaf kita, pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menggambarkan tentang bagaimana kita berlindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian ada di antara para ulama menyebutkan makna cukup di sini adalah litajdid imani, untuk memperbaharui keimanannya. Ya, untuk memperbaharui keimanannya. Karena kenapa? Karena di dalam ayat yang kita bacakan tadi, di dalam zikir yang kita bacakan tadi, ayat 2 terakhir surah Al-Baqarah tersebut, di sana disebutkan bagaimana kita memasrahkan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merasa ya bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah yang kerdil, kecil, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita merasa bahwasanya keimanan kita tersebut ya bertambah. Yang tadinya menurun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka litajdidil iman, untuk memperbaharui keimanan kita. Tadi kadang kita merasa futur ataupun kita merasa ketika mau beribadah agak berat. Nah, ketika kita membaca doa seperti ini, kita memahami maknanya, isi yang terkandung di dalamnya, ya, kita akan merasa bahwa saya ini adalah seorang hamba Allah. Hamba yang begitu butuh terhadap pertolongan Allah. Hamba yang begitu butuh terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti itu kaum muslimin rahmatullah, kita akan merasakan keimanan kita yang terus bertambah dan bertambah. Nah, ini makna kafatahu, yaitu cukup baginya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara makna yang lain adalah ayyakfihi fi qiyamil lail. Kata sebagian para ulama, maksudnya daripada
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca 2 ayat ini, maka sungguh cukup baginya, makna cukup baginya adalah cukup baginya untuk menggantikan salat malam pada malam tersebut. Ya, salat malam pada malam tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, begitu pula yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya makna kafah di sini adalah, kecukupan di sini adalah cukup baginya untuk menggantikan daripada salat malam. Akan tetapi ikhwan fillah ya rahimani wa rahimakumullah, ya, bukan berarti ataupun jangan sampai kita salah faham bahwa ketika kita membaca 2 ayat ini sebelum tidur, berarti kita nggak perlu lagi yang namanya salat malam. Tidak, bukan seperti itu. Akan tetapi ini fadilahnya adalah seimbang, ya. Fadilahnya adalah seimbang. Artinya ketika dia membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, maka cukup baginya ketimbang dia salat malam. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, begitu pula Al-Qadhi Iyad. Kemudian kata para ulama, di antara makna kafah, kecukupan baginya adalah hafizahullah amruhu kama qala Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cukup menjaga dirinya, itu orang-orang yang membaca 2 ayat daripada surat Al-Baqarah terakhir ini. Itu adalah Allah memberikan penjagaan bagi orang tersebut. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, doa ataupun zikir yang begitu singkat, ya, bahkan kita tidak terlalu asing lagi dengan apa yang kita bacakan tadi, ya, akan tetapi apa yang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah mengandung begitu banyak keutamaan, fadilah yang akan kita dapatkan. Ya, seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama, kita akan dijauhkan daripada kejelekan di dunia, begitu pula kejelekan di akhirat. Begitu pula kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahalanya, ya, diimbangi dengan pahala salat malam. Begitu pula kita akan mendapatkan selalu penjagaan, perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang disebutkan oleh para ulama di antara fadilah kalau kita membacakan 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah sebelum tidur ataupun menjelang tidur. Baik. Kemudian kita beralih kepada zikir berikutnya, yaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Ini merupakan zikir seterusnya yang kita baca ketika kita hendak tidur. Bismika rabbi, ya Allah, dengan namamu ya Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan badanku. Kalau di dalam terjemahan lain ada yang mengatakan aku letakkan lambungku. Artinya kita berbaring ketika hendak tidur. Wabika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku bangun daripada tidur tersebut. Fa in amsakta nafsi, apabila engkau ya Rabbi, ya Tuhanku, menahan rohku, farhamha, maka rahmatilah, ya, jiwaku tersebut. Apabila engkau menahan jiwaku, yaitu ketika kita meninggal, misalkan andai saja saya meninggal malam ini, ketika saya tidur ini, maka apa? Rahmatilah jiwaku. Fa in arsaltaha, apabila engkau kembali mengembalikan jiwa saya, ruh saya, fahfadha, maka lindungilah, jagalah diri saya tersebut. Nah, ini merupakan doa kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meninggal, maka berilah rahmatmu kepada jiwa saya, jiwa kita. Kalau enggak saya meninggal malam ini ketika saya tidur, maka lindungilah saya. Ya, subhanallah. Fahfadha, maka lindungilah, ya. Bima tahfadu bihi min ibadika salihin, sebagaimana engkau melindungi di antara hamba-hambamu yang saleh.
Ini merupakan doa yang begitu indah pada dasarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan namamu aku menyebutkan namamu, yaitu dengannya aku membaringkan tubuhku, kemudian dengan namamu pula aku bangun daripada pembaringan tersebut. Ya. Kemudian ya Allah, apabila ketika aku tidur ini, engkau mencabut nyawaku, engkau mencabut ruhku, jiwaku, maka rahmatilahnya dia ya Allah. Rahmatilah diriku ya Allah. Berilah rahmatmu kepadaku. Akan tetapi ketika aku tidur ini, ya, engkau belum mencabut nyawaku, engkau kembalikan aku hidup di dunia pada besok harinya, maka jagalah aku ya Allah, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Bagaimana indahnya ya tata cara bagaimana seorang hamba berdoa kepada Rabbnya, Rabbul Alamin, memohon penghambaan, memohon penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan doa yang kita bacakan ataupun zikir yang kita bacakan tadi, ya, itu merupakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qama ahadukum 'inda firashihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tempat tidurnya, thumma raja'a ilaihi, kemudian setelah bangun, entah dia keluar kemana-mana, kemudian dia kembali lagi ke tempat tidurnya, falyanfud bisinfihi izarihi thalatha marrat, maka hendaknya dia mengibas tempat tidur yang dia tinggalkan tadi sebanyak 3 kali dengan kain. Jadi Rasulullah mengajarkan sebuah adab bahwasanya ketika kita bangun daripada tidur, ya, pergi sebentar, kemudian hendak kita berbaring lagi, maka yang kita lakukan adalah mengambil kain kemudian mengibaskan tempat tidur kita tadi sebanyak 3 kali. Ini merupakan konteks hadis yang lengkapnya, ya. Jadi konteks hadis yang lengkap daripada zikir yang kita bacakan tadi. Jadi kata Rasulullah, apabila di antara kalian bangun dari tidurnya, ya, kemudian dia hendak tidur lagi, kembali ke tempat tidur, hendak tidur lagi, maka sebelum dia tidur, hendaknya dia apa? Mengibas tempat tidurnya dengan kainnya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'd. Karena sesungguhnya kita nggak tahu apa yang ada pada tempat tidur kita tersebut ketika kita meninggalkannya. Misalkan kita bangun tengah malam, ya. Kita bangun kemudian pergi ke kamar kecil, misalkan mau bangun kecil, kemudian kembali lagi ke tempat tidur. Jangan kita langsung tidur. Apa yang kita lakukan? Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengambil kain kemudian mengibaskan sebanyak 3 kali. Dan ini juga kita lakukan adalah ketika kita hendak tidur di awal tadi, ya. Karena mungkin sebelumnya kita nggak tidur di situ, kita keluar ataupun kita berada di ruang tamu. Maka sebelum kita tidur, kita mengambil kain, mengibaskan tempat tidur kita sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang ada di tempat tidurmu tersebut ketika kamu pergi, ya. Kita nggak tahu apakah di situ ada semut ataukah di situ ada kalajengking atau sesuatu hal yang membahayakan kita, ya. Jadi itu merupakan sunnahnya adalah kita mengibaskan tempat tidur sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita mengibaskan tempat tidur tersebut, tsumma yaqul, kemudian kita baru mengucapkan sebagaimana yang kita bacakan tadi. Kemudian setelah kita mengibaskan tempat tidur, kita mengucapkan bismika rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu aku merebahkan tubuhku ini, wa bismika wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidur ini. Fa in amsakta nafsi, apabila engkau menahan jiwaku, yaitu mencabut ruhku, mencabut nyawaku, farhamha, maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, apabila engkau kembali meniupkan ruhku pada malam tersebut, apabila engkau kembali menghidupkan aku pada malam tersebut, fahfatha, maka lindungilah jiwanya, yaitu diriku ya Allah, bima tahfadu min ibadika salihin, sebagaimana engkau melindungi jiwa-jiwa di antara hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah. Baik. Kemudian ya, zikir yang berikutnya yang kita bacakan adalah
Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ini dibacakan sebanyak 3 kali. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya, lindungilah diriku dari azab-azabmu yawma tab'atsu ibadak. Di hari di mana engkau membangkitkan seluruh hamba-hambamu. Ya, yaitu kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari azabmu, yaitu di hari di mana engkau membangunkan atau membangkitkan seluruh hamba-hambamu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, ya, di dalam musnad beliau rahimahullah. Kemudian juga hadis yang berikutnya adalah Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya, ini zikir yang seterusnya yang kita baca ketika kita hendak tidur. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang telah menciptakan jiwaku, wa anta tawaffaha, dan engkau pula yang telah mewafatkan jiwa tersebut. Laka mamatuha, dan engkau, bagimu pula lah yang telah mematikan jiwa tersebut. Wa mahyaha, kemudian menghidupkannya kembali. In ahyaitaha, apabila engkau menghidupkan jiwa tersebut ya Allah, fahfadha, maka lindungilah jiwa tersebut. Wa in amattaha, apabila engkau mematikan jiwa tersebut, faghfir laha, maka berilah ampunan kepada jiwa tersebut. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan. Keselamatan di dunia, begitu pula keselamatan di akhirat. Ya. Makna di antara doa yang ataupun zikir ini sama seperti doa yang kita bacakan sebelumnya, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari azab-azab Allah tabaraka wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika Allah mematikan ataupun mewafatkan kita ketika kita tidur, maka hendaknya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masih hidup ketika kita tidur di malam tersebut, Allah bisa memberikan penjagaannya kepada kita sebagaimana Allah memberikan penjagaan kepada hamba-hambanya yang saleh yang lainnya. Ya, kemudian kita Allahumma inni as'alukal afiyah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Keselamatan apa yang ada di dunia, begitu pula keselamatan di akhirat berupa dijauhkan daripada azab Allah tabaraka wa taala. Ya, karena ketika di akhirat kelak, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, yang patut kita fahami dan kita yakini bahwa tidak ada kekuatan sesuatu apapun yang bisa kita lakukan kecuali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ketika kita di dunia banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari azabnya, agar kita dijauhi daripada siksaannya, agar kita diberikan keselamatan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan salah satunya adalah ketika kita hendak tidur, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan, diberikan penjagaan daripada segala kesesatan, daripada segala kejelekan di dunia, begitu pula kejelekan di akhirat kelak. Taib, wallahu taala alim bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah sisa zikir ataupun doa-doa yang berkaitan tentang doa ataupun zikir sebelum tidur akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu taala alim bisawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.